Halo teman-teman, kita berjumpa kembali pada video perjalananku ke Turki setelah melakukan ibadah umroh selama 9 hari. Kami tiba di Bandara Istanbul menggunakan pesawat Turkish Airlines dan masuk ke kota Istanbul pada pagi hari sebagai awal perjalanan kami di Turki. Guide yang mendampingi adalah Bapak Murad. Istanbul adalah kota besar yang terletak di Eropa dan Asia, melintasi Selat Bosphorus di Turki. Istanbul adalah kota terbesar di Turki dan salah satu kota terpadat di dunia, dengan populasi melebihi 15 juta orang. Istanbul secara unik terletak di dua benua dengan sisi Eropa di barat dan sisi Asia di timur. Kota ini dipisahkan oleh Selat Bosphorus yang menghubungkan Laut Hitam ke Laut Marmara. Istanbul awalnya dikenal sebagai Bizantium dan kemudian Konstantinopel ketika menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 1453, kota ini ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman dan berganti nama menjadi Istanbul. Tujuan pertama kita adalah berziarah ke Masjid Ayyub Al-Ansar. Nabi Ayyub adalah sahabat Rasulullah yang paling setia mendampingi beliau di medan perang. Nama Nabi Ayyub juga disebutkan di dalam Al-Quran dan dikenal karena kisah kesabaran dan ketekunannya. Kelihatannya kompleks Masjid Ayyub Al-Ansar ini sedang diadakan renovasi yang cukup besar. Jadi kunjungan kami agak terganggu oleh suara yang sangat berisik dari peralatan konstruksi. Setelah selesai mengunjungi Masjid Nabi Ayyub, kemudian kami makan siang bersama di salah satu restoran di pusat kota Istanbul. Setelah itu, kami menuju ke Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia. Masjid ini memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Pernah berfungsi sebagai katedral, masjid, museum, dan sekarang berubah menjadi masjid lagi. Hagia Sophia awalnya dibangun sebagai katedral pada tahun 537 pada masa Kekaisaran Bizantium. Katedral ini berfungsi sebagai pusat kekristenan Ortodoks Timur selama hampir 1000 tahun. Pada tahun 1453, setelah Kesultanan Utsmaniyah menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul modern, Hagia Sophia diubah menjadi masjid oleh Sultan Mehmed II. Elemen arsitektur Islam ditambahkan, termasuk menara dan mihrab. Hagia Sophia tetap menjadi masjid selama hampir 5 abad, hingga tahun 1935 ketika disekulerkan dan diubah menjadi museum di bawah Republik Turki modern. Untuk menuju ke lantai 2 masjid ini,
Kita menggunakan ramp yang lantainya menggunakan lantai dari batu pecah. Penggunaan ramp ini menyebabkan kita harus melalui jalan naik yang lebih panjang dan lama dan sangat melelahkan. Karena lebih banyak pengunjung yang melihat-lihat di lantai 1, maka di lantai 2 ini kita masih bisa melihat beberapa lukisan mosaik ketika bangunan ini masih berfungsi sebagai gereja dan belum dihapuskan oleh yang berwenang. Pada tahun 2020, Hagia Sophia kembali menorehkan kisah baru. Bangunan itu beralih fungsi menjadi masjid kembali pada masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang mana status Hagia Sophia sebagai museum resmi dicabut. Pada Jumat 24 Juli 2020, masyarakat Muslim Turki melaksanakan sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Kadang-kadang ada salah paham, ada orang pikir itu Laut Marah. Ini namanya Laut Marmara. Tapi ada yang benar, ada yang betul. Kalau laut ini marah, nanti ada gempa bumi di Istanbul. Setelah beristirahat di hotel, keesokan harinya kami mengunjungi pabrik jaket kulit yang acaranya dimulai dengan fashion show yang memperagakan beberapa produk jaket dari pabrik tersebut. Peragaan yang lumayan berhasil karena beberapa kawan seperjalanan tertarik untuk membeli jaket yang dijual. Jambatan antara dua benua baru bisa kita sampai benua Asia. Besok pagi insyaAllah kita akan naik bus, kita akan menyeberang jambatan itu. Kadang-kadang ada orang tanya, Pak Murad tadi ada ikan di sini? Saya bilang enggak, itu semua orang berkata itu gila, mereka tidak ada ikan seperti kaumnya Nabi Musa. Tuhan sudah Pelayaran di Selat Bosphorus adalah aktivitas populer dan menyenangkan di Istanbul, Turki, yang menawarkan kesempatan kepada penduduk lokal dan wisatawan untuk menjelajahi Selat Bosphorus yang ikonik dan merasakan pesona unik kota ini dari atas air. Salah satu daya tarik utama pelayaran Bosphorus adalah pemandangan panorama sisi Eropa dan Asia Istanbul yang menakjubkan yang dapat disaksikan dari atas kapal atau cruise. model masjid di Istanbul.
pada umumnya ada dua model. Masjid model Eropa, ini model Eropa. Arsitekturnya. Dalam perjalanan dengan kapal atau cruise ini, Anda akan berkesempatan melihat landmark ikonik seperti Hagia Sophia, Masjid Biru, Istana Topkapi, Istana Dolmabahce, dan masih banyak lagi. Pelayaran di Selat Bosphorus adalah aktivitas populer dan menyenangkan di Istanbul, Turki, yang menawarkan kesempatan kepada penduduk lokal dan wisatawan untuk menjelajahi Selat Bosphorus yang ikonik dan merasakan pesona unik kota ini dari atas air. Saya lupa di atas di belakang ada satu hotel 10.000 US dollar satu malam. Murah ya? Champions Gate. Juga. Ada helikopternya, helipad. Tahun 2008 Raja Champions Gate. Silakan. Okey. Foto pertama yang saya Selat Bosphorus ini antara dua benua. Ini jembatan pertama sudah dibikin. Yang ada kepala bebek itu. Nama tempat ini bebek juga. Bebek juga. Bebek artinya bayi dalam bahasa Turki. Oh, bebek baik. Bebek juga bebek. Ya. Itu yang putih-putih itu burung camar. Bebek. Langsung sudah jam. Laut Marmara, selatan Istanbul, Laut Hitam utara. Selat Bosphorus antara dua laut, antara dua benua Asia dan Eropa. Jarak Selat Bosphorus antara dua laut 31 kilometer. Ya, artinya tuan. Begovic. Itu sebetulnya dari bahasa Turki Bey. Kita putar dulu, kita ambil foto sekarang, tapi ini nanti kita putar dulu baru bisa nampak lihat semua. Masjid Biru, yang secara resmi dikenal sebagai Masjid Sultan Ahmet, adalah salah satu landmark paling ikonik di Istanbul, Turki, dan julukannya diambil dari ubin biru yang menghiasi interiornya. Masjid ini ditugaskan oleh Sultan Ahmet I dan dibangun antara tahun 1609 dan 1616 pada masa Kekaisaran Ottoman.
Masjid Biru adalah contoh utama arsitektur Ottoman yang menampilkan kubah pusat, semi kubah bertingkat, dan 6 menara. Masjid ini dilengkapi dengan 6 menara yang elegan, sebuah fitur langka dalam arsitektur masjid. Masjid ini mendapat julukannya dari ubin isnik biru indah yang menutupi dinding bagian dalamnya, memberikan suasana yang unik dan menawan. Ubinnya menggambarkan pola dan desain bunga yang rumit. Tetap masih superpower. Dan nama masjid ini Biru. kalau kita keluar dari pintu, tanya sama orang Turki, satu orang Turki kita tahu, tidak ada yang orang Turki tahu namanya Masjid Biru. Tidak ada orang Turki tahu namanya masjid ini Masjid Biru. Dalam Ibu tadi mana, dalam Bu masjid Rini? ini Ibu tadi dinding. mana? Belakang, kanan, kiri, depan. Masuk dalam belum? 4 dinding ada tuh. Sinan itu nomor 1. Kemudian dia sudah banyak orang tua belajar dari arsitek Sinan, kemudian mereka bikin masjid kayak gini. Dia bikin beberapa lubang dinding yang sebelah sini, dinding sebelah sini, dan dinding depan. 3 arah, kiri kanan dan depan. Lubang-lubang itu angin masuk dalam, waktu lampu keluarkan asap, kompor keluarkan asap, kumpulkan semuanya satu jalur atas pintu belakang. Atas pintu belakang ada ini dinding. Demikianlah perjalananku di Turki pada bagian pertama ini. Kalian dapat mengikuti videoku mengunjungi beberapa tempat bersejarah lainnya pada bagian kedua. Terima kasih.